Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Apa kabar teman-temanku semuanya, sahabatku yang baik hatinya, yang rajin menabung dan tidak sombong, yang cantik dan ganteng, yang soleh dan solehah. Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja di konten kali ini saya akan membahas tentang tes psikologi, seberapa besar tingkat keikhlasan kita ya, keikhlasan di dalam jiwa. Bahwa ikhlas itu kan kita berbuat itu setulus hati ya, artinya hatinya itu, jiwanya itu tulus melakukan sesuatu gitu, suatu amal perbuatan gitu kan. Nah, misalkan yang pertama, kita punya uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000. Ya, ini nguji keikhlasannya itu dalam bentuk nominal ya. Misalkan uang, dari semua jenis uang itu kita ngasih 2.000 misalkan, padahal kita mampu memberikan 10.000 atau 20.000. Nah, di situ juga bisa jadi ukuran ya kan, keikhlasan kita itu di mana gitu. Jadi ini bukan tentang nominalnya saja, namun di dalam hati kita itu masih ada nggak gitu rasa ngedumbel, misalkan waduh saya kok tadi bersedekah masukin kotak amal kok 10.000 ya, harusnya kan 5.000 misalkan ya. Nah, berarti itu kan memberikan itu kurang ikhlas gitu kan. Tapi kan apalah daya, uang sudah masuk kotak amal. Nah, yang kedua, misalkan di antara uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 itu, misalkan kita masukin 10.000, tapi dalam hati bilang gini, waduh harusnya kan saya ngasih itu 20.000 ya, kenapa ngasih 10 gitu. Nah, berarti kan itu lebih dari ikhlas kan ya. Kalau memang ikhlas ngasih 20.000, ya balik lagi masukin kotak amal itu ya 10.000 lagi gitu, jadi 20 gitu ya kan. Nah, terus misalkan pada saat bersedekah itu kita sedekahnya itu misalkan kepada orang yang dekat apa kita, atau teman atau sahabat misalkan kan. Misalkan kita ngasih bantuan 100.000 atau misalkan 200.000 gitu kan. Terus suatu saat ada masalah sedikit, diungkit lah gitu, saya kan pernah nolongin kamu segini, saya kan pernah nolongin kamu sekian gitu. Nah, berarti itu keikhlasannya itu pudar ya, artinya ya hilang gitu aja gitu. Memang pada waktu bersedekah itu ikhlas, pada saat menolong 100 atau 200.000 itu ikhlas, tapi karena diungkit ya berarti kan keikhlasannya itu jadi gugur gitu. Nah, masihkah kita memiliki sifat seperti itu? Nah, terus yang berikutnya, misalkan ada orang yang membutuhkan pertolongan itu mau menyeberang ya. Misalkan yang pertama ada orang buta, yang kedua ada gadis cantik, namun dia nggak bisa cara nyebrang gitu kan. Namanya ukuran wajah tuh nggak jadi jaminan kecerdasan seseorang kan. Bisa aja karena dia memiliki fobia atau ketakutan dalam menyeberang gitu. Jadinya kan kayak gimana gitu. Nah, misalkan kita menolong karena sesuatu, ataukah menolong walaupun sesuatu, misalkan walaupun orang itu buta, atau misalkan maaf fisiknya kurang bagus gitu kan, tapi kita utamakan ditolongin duluan ya, berarti kan itu benar-benar ikhlas, tepat sasaran, karena orang itu lebih membutuhkan gitu kan, karena memang nggak punya penglihatan gitu ya, maksudnya maaf gitu, ada kekurangan ada cacat gitu. Nah, terus tapi kalau kita misalkan mendahulukan menolong yang gadis cantik itu gitu, karena cantik kan menarik gitu kan, udah deh duluan aja gitu, diduluin gitu kan, maksudnya nolongin dia dulu gitu. Nah, sementara ada yang lebih membutuhkan pertolongan daripada orang itu misalkan. Nah, dari situ kita bisa mengukur keikhlasan kita itu sudah sampai mana ya kan. Nah, terus ada lagi, misalkan kita menolong sahabat, teman, atau saudara gitu kan.
pada saat itu mungkin orang itu belum mampu gitu. Nah, suatu saat dia diberi kemampuan oleh Allah gitu kan. Namun orang itu memberi pertolongan itu kepada teman kita yang satunya gitu kan. Sementara kita juga sedang butuh misalkan. Nah, misalkan kita itu timbul dalam hati gitu kan, lu aja pernah gue tolongin, kenapa di saat gue butuh lu malah nolongin yang lain, kenapa nggak gue misalkan. Nah, itu juga sama, kita bisa mengukur keikhlasan kita itu di mana, ya kan. Jadi suatu bentuk perbuatan ikhlas itu kan harus benar-benar murni ya, pure dari hati tuh, kita tuh tulus menolong gitu, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan ditolong kembali, tanpa diungkit-ungkit ya kan, tanpa ngedumbel dalam hati, misalkan kegedean atau kekecilan gitu, itunya apa namanya, dalam bersedekah contohnya ya. Jadi intinya kita bisa mengukur dari kehidupan kita sehari-hari, walaupun hal itu remeh, kelihatannya sepele gitu kan, namun ya dari hal-hal kecil itulah biasanya menyebabkan nafsu-nafsu dalam jiwa itu yang besar gitu kan. Jadi nggak kita sadari, tapi ya ini buat hiburan aja ya, maksudnya ambil manfaatnya, buang buruknya ya, siapa tahu kan bermanfaat gitu kan. Tiba-tiba misalkan mendengarkan pembahasan ini, jadi buat bahan cerminan kita, oh iya ya, saya ternyata masih punya sifat seperti itu dalam jiwa saya gitu. Oh iya, saya alhamdulillah udah terbebas dari sifat-sifat seperti itu ya, alhamdulillah gitu kan. Jadi intinya ikhlas itu kita berbuat, kita menolong dan lupakan. Anggap saja kita tidak pernah berbuat atau menolong orang lain itu ya. Karena hakikatnya pelaku amal yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk pertolongan kita kepada orang lain, yaitu semata-mata Allah menganugerahkan kita suatu kelebihan ya, keikhlasan gitu kan, ataupun perbuatan amal yang lainnya ataupun ibadah yang lainnya. Itu semata-mata karena memang anugerah dari Allah, hidayah dari Allah gitu kan. Jadi jangan merasa gitu, jangan merasa udah ikhlas atau apalagi mengungkit-ungkit gitu kan apa yang udah pernah kita perbuat gitu. Oke, sampai di sini bisa difahami kan. Jadi hal-hal sepele bisa buat bahan cerminan ya kan. Dan ini tentang tingkat keikhlasan di dalam jiwa kita. Baik, hanya segitu saja ya. Ambil baiknya, ambil manfaatnya, dan buang buruknya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.